Play record sih yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kelas D akan menampilkan presentasi kami dengan anggota kelompok saya sendiri Dimas Rehan Putra Maulana dengan absen B 100-200-332, Muhammad Lutfi Alifatah B 100-200-303, Cynthia Widya HS B 100-200-304, Kiki Widya Kirana B 100-200-324, Isnain Nur Rahmadi B 100-200-329. Next. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan bagian dari AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah, yang merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Sesungguhnya ada dua faktor integral yang melandasi kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dimaksudkan yaitu faktor yang terdapat di dalam diri Muhammadiyah itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berawal dari luar Muhammadiyah, khususnya umat Islam di Indonesia dan pada umumnya apa yang terjadi di Indonesia. Next. Faktor intern sebenarnya lebih dominan dalam bentuk motivasi idealisme, yaitu motif untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah, yaitu faham dan cita-cita Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah pada hakikatnya adalah sebuah wadah organisasi yang punya cita-cita atau tujuan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam AD Muhammadiyah bab 2 pasal 3. Dan dalam merefleksikan cita-citanya ini, Muhammadiyah mau tidak mau harus bersinggungan dengan masyarakat bawah, jelata, atau masyarakat heterogen. Ada masyarakat petani, pedagang, peternakan, dan masyarakat padat karya, dan ada masyarakat administratif, dan lain sebagainya, yang juga termasuk di dalamnya masyarakat kampus atau intelektual, yaitu masyarakat mahasiswa. Persinggungan Muhammadiyah dalam maksud dan tujuannya, terutama terhadap masyarakat mahasiswa, secara teknisnya bukan secara langsung terjun mendakwai dan mempengaruhi mahasiswa yang berarti orang-orang mahasiswa, khususnya para mubaliknya yang langsung terjun ke mahasiswa. Tapi dalam hal ini Muhammadiyah memakai teknis yang jitu, yaitu dengan menyediakan yang memungkinkan menarik animo atau simpati mahasiswa untuk memakai fasilitas yang telah disiapkan. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan dari Saudara Dimas. Pada mulanya, para mahasiswa yang bergabung atau mengikuti jejak-jejak Muhammadiyah oleh Muhammadiyah dianggapnya cukup bergabung dalam organisasi otonom yang ada dalam Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah atau PM, yang diperuntukkan kepada mahasiswa dan Nasyiatul Aisyah untuk mahasiswi yang lahir pada 27 Dzulhijjah tahun 1349 Hijriah dan pemuda pada tanggal 25 Dzulhijjah pada tahun 1350 Hijriah. Anggapan Muhammadiyah tersebut lahir pada saat-saat Muhammadiyah bermuktamar ke-25 di Jakarta pada tahun 1936. Yang pada saat itu dihembuskan pula cita-cita besar Muhammadiyah untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM. Dan pada saat itu pula pimpinan pusat Muhammadiyah yang dipegang oleh Kiai Haji Hisham pada periode 1933 hingga 1937. Dan pada dikatakan bahwa anggapan dan pemikiran mengenai perlunya menghimpun mahasiswa yang sehaluan dengan Muhammadiyah, yaitu sejak Kongres ke-25 tersebut. Next. Namun demikian, keinginan untuk menghimpun dan membina mahasiswa Muhammadiyah pada saat itu masih vakum. Karena pada waktu itu Muhammadiyah masih belum memiliki perguruan tinggi seperti yang diinginkan, sehingga para mahasiswa yang berada di perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta yang sudah ada pada waktu itu, secara ideologi tetap beriktibar
pada Muhammadiyah dalam kondisi tetap mereka harus mau bergabung dengan PM atau Pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah untuk mahasiswinya ataupun Hizbul Waton sebagai gerakan kepanduan. Pada perkembangan keberadaan mereka yang berada dalam ketiga organisasi otonom tersebut, merasa perlu adanya perkumpulan khusus mahasiswa yang secara khusus anggotanya terdiri dari mahasiswa Islam. Alternatif yang mereka pilih yaitu bergabung dalam himpunan mahasiswa Islam. Bahkan ada image waktu itu yang menyatakan bahwa HMI adalah anak Muhammadiyah yang diberi tugas khusus untuk membawa mahasiswa dalam misi dan visi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Karena waktu itu di tubuh HMI sendiri dipegang oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang secara aktif mengelola HMI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Majelis ini didirikan dalam rangka memajukan perekonomian warga dan anggota Muhammadiyah, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, Bab 2, Pasal 3, Ayat 8, yang berbunyi, membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Dasar teologis lahirnya Majelis Ekonomi adalah firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Kasyah ayat 28 apa ini? Ayat 28 apa ini? Bab 77 mungkin? Hah? Ayat Itu surat 28. Al-Kasyaf ke-27 ayat ke-77. Yuk gak tah? Bisa? Ya benar-benar itu juz 28. Nggak apa-apa, lanjut. Ya. Juz 28 ayat 77. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dan kenikmatan duniawi. Dan berbuatlah baik kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karenanya, majelis ini lahir untuk mendorong dan menginisiasi seluruh warga Muhammadiyah untuk berwisata, berdagang, baik dengan skala kecil maupun sedang dengan mengedepankan prinsip gotong royong, kooperasi, atau sistem kekeluargaan dalam rangka memajukan perekonomian warga Muhammadiyah. Majelis Ekonomi memformulasikan gerakan jamiah atau jaringan ekonomi Muhammadiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari gerakan dakwah Muhammadiyah secara umum. Maka Muhammadiyah terus membangun infrastruktur pendukung jamiah dalam berbagai bentuk. Majelis ini telah digerakkan dengan diberikan kaidah sebagai berikut. 1. Merumuskan dasar tujuan dan sistem ekonomi Islam. 2. Menggiatkan kegiatan anggota-anggota Muhammadiyah dalam bidang perekonomian anggota Muhammadiyah yang berdiri di luar perserikatan. 3. Mendorong terbentuknya wadah atau organisasi perekonomian Islam di luar perserikatan Muhammadiyah. 4. Memberikan bantuan dan bimbingan kepada organisasi tersebut dan menjalin hubungan kerjasama dengan Muhammadiyah. 5. Mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan-badan lain yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk saudari Kiki. Oke, next. Next slide-nya. Slide-nya belum pindah, tim ini. Bagaimana, saudari Kiki? Oke.
Masuk nggak? Suaraku masuk nggak? Masuk, aman. Oke, oke. Next ya. Dan selanjutnya yaitu Majelis Pelayanan Kesehatan Umum. Yang pertama yaitu sistem usaha bidang kesehatan yang unggul dan berbasis melalui manajemen terpadu. Bertata kelola yang baik, pengawasan terhadap standar dan mutu pelayanan, dan pengelolaan IPO atau input process output yang berkualitas utama sehingga mampu bersaing dan menjangkau masyarakat luas. Yang kedua, organisasi dan pemimpinan. Mengembangkan jenis-jenis atau model-model pelayanan kesehatan baru yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat di akar rumput yang bersinergi dengan rumah sakit atau AUMKes Muhammadiyah. Next. Untuk jaringan, membangun jaringan pelayanan kesehatan Muhammadiyah yang mendorong bagi terciptanya daya dukung kekuatan akar rumput. Selanjutnya, sumber daya. Meningkatkan kualitas sumber daya amal usaha bidang kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga, AUMKes, pendidikan, promosi, daya dukung fasilitas, dan berbagai skill yang mengembangkan keunggulan. Yang terakhir yaitu aksi pelayanan. Untuk mengoptimalkan standar pelayanan kesehatan melalui standarisasi pelayanan AUMKes, pengembangan rumah sakit dengan layanan unggulan di setiap daerah, optimalisasi pelayanan AUMKes terhadap permasalahan kesehatan masyarakat dan penanggulangan bencana, dan peningkatan jumlah AUMKes sebagai satelit klinik Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah di daerah pedalaman atau terpencil. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM adalah badan pembantu pimpinan persyarikatan guna membumikan visi sosial Muhammadiyah. Visi sosial Muhammadiyah adalah mendasarkan pada Al-Quran, surah Al-Ma'un yang sejak lahirnya diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 3 ayat awal dari surat Al-Ma'un ini memberikan inspirasi bagi dikembangkannya berbagai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan. Tetapi sekaligus dengan itu mendorong juga upaya serius dalam rangka menjamin ketersediaan pasangan yang halal dan thayyib. Kalau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin menjadi salah satu indikator dari para pendusta agama, maka jaminan bagi ketercukupan pangan bagi orang miskin pun menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Next. Ketika Muktamar Muhammadiyah ke-44 dilaksanakan di Jakarta tahun 2000, sudah dirintis sebuah lembaga yaitu Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan, yang menjadi cikal bakal lahirnya Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga tersebut diprakarsai oleh Dr. Muslim Abdurrahman bersama-sama dengan sejumlah aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah. Lembaga ini mengembangkan pilot proyek pendampingan dan advokasi melalui radio komunitas. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, Jawa Timur tahun 2005, muncul pemikiran untuk memperluas jelajah dan kerja-kerja pemberdayaan dan menjadikan PKO sebagai tenda besar pelayanan dan keberpihakan sosial Muhammadiyah secara terpadu dan lebih luas. Tercetusnya komitmen pemberdayaan sosial dan segenap potensi masyarakat dan umat ini tidak terlepas dari tuntutan yang dihadapi oleh Muhammadiyah untuk dapat berpihak dan membela problem-problem masyarakat di akar rumput dan komunitas mustad'afin dalam berbagai ruang lingkup dan variasinya. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya, kami akan menampilkan video. Bisa Saudari Cynthia untuk tutup share screen-nya.
Oke. Berikut pimpinan Komisariat Muhammad Hatta periode 2021-2022. Oke, teman-teman, sekian dari kelompok kami. Dapat kita ketahui bahwa Ketua Umum IMM Muhammad untuk periode 2021-2022 adalah Mas Rofi'i. Dan di IMM Muhammad Hatta sendiri ada 9 departemen,
dengan tugasnya masing-masing. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.